Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bi khairin. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup dibagi ke dalam kelompok animalia yaitu hewan, pelantai yaitu tumbuhan, fungi yaitu jamur, protista, dan monera. Kelima kingdom tersebut diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme-organisme yang menyusunnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kelompok jamur atau fungi. Pernahkah Ananda sekalian melihat roti yang telah lama, kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman? Atau pernahkah Ananda melihat nasi yang telah lama dibiarkan akan terdapat sesuatu yang berwarna orange? Nah, dari gambar tersebut, kita dapat mengamati bahwa ada roti dan nasi basi yang telah ditumbuhi oleh jamur, ditandai dengan adanya bintik hitam atau keputihan di permukaannya. Kelompok jamur atau fungi itu sendiri merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, selanjutnya, ciri-ciri umum jamur. Yang pertama, jamur memiliki membran inti atau bersifat eukariotik. Yang kedua, jamur tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Heterotrof yaitu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, jamur berciri-ciri multiseluler, artinya jamur memiliki banyak sel. Yang keempat, jamur memiliki beberapa zat warna. Yang kelima, jamur mendapatkan nutrisi dengan absorpsi atau dengan cara penyerapan. Yang keenam, bentuk jamur bermacam-macam. Ketujuh, dinding sel tersusun dari zat kitin. Selanjutnya, struktur dan fungsi tubuh dari jamur. Yang pertama, terdapat hifa yaitu benang-benang halus. Yang kedua, ada septun atau septa yaitu sekat dan dinding antara badan jamur. Yang ketiga, ada hifa senositik, yaitu hifa yang tidak berseptum. Yang keempat, ada miselium atau miselia, yaitu hifa yang bercabang membentuk anyaman. Yang kelima, miselium vegetatif, yaitu yang berfungsi menyerap makanan. Keenam, ada miselium generatif, yaitu menghasilkan spora yang berguna untuk melangsungkan keturunan. Yang ketujuh, ada haustorium atau haustoria, yaitu ujung hifa. Selanjutnya, cara hidup jamur. Yang pertama ada heterotrof. Heterotrof di sini artinya makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Pertama ada saprofit. Jadi jamur memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme yang telah mati. Misalnya dari dedaunan, kertas, dan bangkai. Kemudian bersifat parasit, yaitu jamur memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau dari inangnya. Yang selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang, namun bersifat menguntungkan satu sama lainnya yang bagi inangnya. Selanjutnya, habitat dari kehidupan jamur yaitu hidup di darat dan di laut. Kemudian di tempat yang lembab atau bersuhu yang rendah. Ketiga, mengandung zat organik. Dan selanjutnya lingkungan yang bersifat asam dan manis. Selanjutnya kita membahas tentang kelompok tumbuh-tumbuhan atau plantae. Kingdom plantae atau tumbuhan dibagi ke dalam beberapa divisi, yaitu yang pertama ada Bryophyta atau lumut, yang kedua ada Pteridophyta atau paku-pakuan,
Yang ketiga ada spermatopita atau tumbuhan berbiji. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua jenis. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh yang meliputi lumut yang tadi, Bryophyta. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh yaitu Trichaophyta, meliputi paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Tumbuhan tersebut memiliki klorofil dan juga berfotosintesis. Habitatnya merupakan tempat yang lembab. Tumbuhan tidak berpembuluh, yang pertama dia tidak memiliki berkas pengangkut. Kemudian, contohnya itu adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki bagian, salah satunya ada sporagonium, ada tangkai, ada daun, ada batang, dan ada rizoid. Rizoid merupakan akar dari tumbuhan lumut tersebut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contohnya itu adalah tumbuhan lumut. Kemudian ada tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda yang menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora disebut sporofil, dan pula daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka, yaitu Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup disebut dengan Angiospermae. Yang pertama ada tumbuhan biji tertutup atau Gymnospermae. Bijinya tersebut tidak dibungkus oleh daun buah. Kemudian alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut dengan strobilus. Ada dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Yang ketiga, batang besar dan berkambium. Keempat, berakar tunggang dan serabut. Yang kelima, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh dari tumbuhan berbiji terbuka adalah yang pertama ada juniper, cemara, kemudian ada tumbuhan damar, ada tumbuhan pinus, dan pakis hijau. Selanjutnya, tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Contoh dari tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Selanjutnya, tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Tumbuhan berkeping satu atau monokotil memiliki satu keping daun lembaga. Kemudian, akarnya merupakan akar serabut. Ketiga, tidak memiliki kambium. Keempat, berkas pembuluh pengangkutnya tersebar di seluruh bagian tubuh. Yang kelima, tulang daun sejajar atau melengkung. Kelompok bunga kelipatan 3. Selanjutnya, contohnya itu adalah jagung yang memiliki akar serabut, tulang daun sejajar, dan biji berkeping satu. Kemudian,
ada tumbuhan berkeping dua atau dikotil, memiliki dua keping daun lembaga, akarnya tunggang, berkambium, dan tulang daun menyirip atau menjari, serta berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelompok bunga kelipatan 4 atau 5. Contohnya itu adalah kacang tandah yang memiliki akar tunggang, tulang daun menyirip, serta biji berkeping dua. Sekian pembahasan kita kali ini tentang kelompok jamur dan kelompok tumbuh-tumbuhan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan mengerti. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.